murid Yesus itu perginya kemana? Karena kemarin pun waktu aku ke Istanbul, itu ada satu kota namanya kota Kapadokia. Itu bercerita, tour guide kita bilang bahwa itu tempat jadi kayak cave gitu, kayak gua-gua, itu tempat pelarian murid-murid Yesus. Nah, kalau disinkron kira-kira benar nggak tuh cerita? Mbak Mila, tapi ini orang asli Romawi. Ibu papahan Mbak Mila itu. Apalah ceritamu dari tadi, Rima? Itu kan ya, gue bilang juga. Berapa ngadu dulu sama ibu ini dulu. Kami mau cerita murid Yesus. Aku heran lihat kau. Kau kan udah tinggi sekolahmu. Mahasiswa. Begitu dia cari di sekolah, di kampusmu. Hajar Kristen itu sampai mampus. Biar orang itu jangan beragama. Begitu diajarkan. Ya begitu. Jangan dipercayai semua isi Alkitab itu. Diam dulu mulutmu. Jangan dipercaya semua isi Alkitab itu. Bunda. Begitu Bunda, aku diajarin kayak gitu. Sekolah kan jangan isi Alkitab kau bahas-bahas. Malu kau. Kemiut itu. Kan? Jangan di-mute, doi. Siapa ini moderatornya di mute? Jangan main mute. Ini Asianku siapa sih Asianku ini ngomong melulu? Itu gue. Oh lu. Udah aku kayak juga. Bunda janganlah nenek marah-marah sama aku. Aku cuma pengen pintar, nggak mau aku bodoh. Marah-marah pula. Buka mic-nya Bunda. Mak, buka mic-nya dulu, Mak. Ini maknya Abuya nih. Abuya buka sedang bener dulu. Apa Mak? Apa kakek? Apa kau hidup rasa ya? Ibu dia aku. Kau hanya gara-gara Alkitab aja sih firman Tuhan. Aku mau dihabisi sama ibu ini. Oh bilang lah, aku kalau nggak diajarin Kristen itu, kalau nggak begini Kristen itu, memangnya kau rupanya janganlah Susan, Mak, nggak ada aku sejahat itu loh, aku sayangnya sama kalian. Memang jahat kali otakmu. Apa aku jahat? Apa otakmu? Aku bilang sama Yesus nanti aku dituduh kayak gini loh. Nggak ada aku jahat. Di mana jahatku? Ayolah kita ngomong baik-baik. Nggak berani aku lawan mama-mama lo, serius lo. Dikutuk aku jadi batu nanti lo. Coba gantian kita. Percuma kau pakai jilbab kau. Dikutuk aku sama mama ini. Sayangnya aku sama lu, Mak. Janganlah marah-marah nanti sakit jantung. Gak kedengaran aku, Mama. Coba buka mic-nya dulu, Mak. Mak. Buka. Biarlah dia ngomong dulu. Dia marah sama aku gak apa-apa aku loh. Biar dia puaskan dulu. Biar nanti aku kasih tahu kenapa dia marah. Apa? Buka mic-nya, Bu. Mak, buka mic-nya. Buka mic-nya dulu, Mak. Buka mic-nya, Mak. Dibuka mic-nya, Mak. Mak. Ya, aku kalau jumpa sama Mama ini diginiin aku mungkin ya kepala aku dimasuknya ke ketiak dia mungkin ya digininya aku mungkin ya. Gedein aja dia, gedein. Enggak apa-apa. Iya. Mak, dia jangan di on cam lagi nih. Dia lagi masak. Enggak semalam di on cam dia makan B2 ditunjukin kita. Biar dulu, biar jangan Gisli, biar dulu. Biarlah coba aku sama Mama. Mau dia makan ember kek, biarin aja dia makan ember. Iya, biar aja. Mak, sinilah dulu. Mama marah-marah sama aku. Kita belum saling kenal loh. Lucu loh Mama nggak kenal sama aku marah-marah. Aku lucu loh, Mak. Banyak yang sayang sama aku loh. Apalagi kalau jumpa sama aku loh. Ku bikin Mama, ku pijitin Mama habis masak. Mak, sini dulu. Mas siapa sih ini? Mas siapa sih ini? Aduh. Mama aku kayaknya ini. Mak, sini Mak. Woi, dengar gak, Mak? Ih, sombong kali gaya Mama ya. Masuk-masuk komal kami. Mama ngamuk-ngamuk. Aku ajak ngobrol Mama nggak terima. Sama kali nasibku sama Yesus loh. Nggak salah dimarah-marahin. Mak. Uni, itu maknya Abuya itu. Iya, lucu kali. Marah-marah aku pada salah. Aku salah apa sih? Tinggal masa gue. Gue dicuekin. Oi, Mak. Mak, coba Mama. Biar dia ngomong. Mama, kenapa marah-marah sama Mak? Mak, dibuka. Coba Mama ngomong dulu, Mak. Kenapa? Iya, aku pengen sayang Mama. Kau ke Medan ini kau, jangan mulutmu di takut aku ke Medan, nanti Mama kuliti aku. Langsung kau ke Medan ini, keberatan kau sama Kristen. Di Medan ini kau datang dipijak-pijak sama Mama. Jangan nyana di handphone kau berani. Takut aku jumpa Mama, nanti Mama masuk ikarung aku. Iya, datang kau ke sini. Datang ke sini, kata polisi kita. Hah? Jangan bayar seperti itu.
Sekarang Ma, kau tengok apa kau salahku? memuja Kristen kau. Apa salahku, Aku Ma? yang menolong Kristen. Aku menolong, gak perlu kau tolong Kristen itu. Apa salahku? Apa salahku gak kau pikir, gak kau dengar dari tadi kau sih. Kristen, coba lah, Tuhan Mama. Yesus. Aku sayangnya sama Yesus, makanya aku bilang dia nggak mati. Sayang aja terus kau. Mama sama ke orang Parisi loh. Orang yang bertuhan itu, ya, kalau udah memuliakan Tuhan, mulutnya nggak seperti kau lagi. Kenapa mulutku loh, Ma? Apa salah? Karena kau jabir mulutmu. Aku nggak jabir mulutku. Kau dengar dulu, kau dengar kau. Kau pikir Kristen itu nggak memuji Tuhan? Ya? Enggak. Mungkin kau lebih kuat lagi kami beragama daripada kau. Kau masih ada lagi tanggapanmu begini. Kalau kami nggak seperti mulutmu. Mama bilang Yesus terkutuk. Ya, nggak seperti mulutmu kami. Mama yang bilang Yesus terkutuk loh. Nggak seperti itu. Seperti apapun ajaranmu, kami nggak peduli. Biar tahu kau kayak gitu. Dia nggak pernah kami peduli sama orang lain. Agama kami aja nggak bisa kami. Aku juga nggak peduli sama agama Mama loh. Maunya kami lebih maju lagi, lebih beriman lagi. Mak, minta makasih, Mak. Tuhan Yesus itu begini. Tuhan Yesus, ngapain kau kasih Tuhan Yesus kau? Aku cinta sama Yesus loh. Mak, minta Mak makan, Mak. Mak minta duit, Mak. Mak minta duit dulu. Mak minta duit. Buka mic-nya, Mak. Mak pinjam 100. Mak pinjam 100. Dibuka mic-nya. Mak pinjamlah 100. Mak nggak kedengaran adek, Mak. Gitu Adek nggak dengar Mak. Mak minta 100, Mak. Sakit hati orang. Maaf lah kalau sakit hati. Kuliah, apa guna kuliahmu itu kalau menghujat orang seterusnya? Biar pintar. Mana ada adek menghujat, Mama. Diam kau, baby kawan. Iya. Ya Allah. Kau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kau astagfirullahaladzim. seperti itu anjing lari-lari kayak gitulah mulutmu. Ya Allah, kejam. Takut aku nggak jadi aku punya mama kayak gini. Dihabisinya waktu jumpa dia ini. Nggak kita minta dimaki orang. Bagaimana kita berbuat sama orang? Aku nggak salah dimaki. Apa salahku? Kita membuat orang jadi marah. Bukan begitu beragama. Lah, kalau kenapa mama marah? Baik. Dengar dulu, kalau orang beragama yang baik, yang sopan, damai, ya aku sopan dari tadi. Tuhan Yesus begini, aku menolong Kristen. Sejak kapan kau tolong Kristen? Aku kan nolong Kristen. Sejak dahulu kala. Pernah aku tidak menolong Kristen. Aku menolong orang-orang yang sesat. Pernah kau bantu gereja kami, membangun gereja kami? Pernah ngapain? Kau nggak pernah ngapain? Kau ribut kau masalah Kristen. Mana aku ribut? Keberatan tanya. Ini pewar ngaco, bantu tap saudara, takut terungkat tap yang kencang. Lanjut. Mama jangan marah-marah. Mama nanti dikutuk Yesus loh. Dengar dulu. Oh, Yesus tolonglah aku, tengoklah anakku ini, mama ini, dimaki-makinya aku. Oh, Yesus tengoklah ini anakku, aku dimaki-makinya ini. Oh Yesus, tengoklah aku dimaki-maki sama mama ini loh. Oh Yesus, tengoklah turunlah Yesus, aku dimaki-maki loh sama mama ini loh. Mama ini maki-maki aku loh Yesus, tolong Yesus, maki aku sama mama ini. Mulut kau kotor sekali, Mak. Aku dimaki loh Yesus, kayak gini lah yang para penyembahmu, mengaku dia mengasihimu tapi dengar dulu, Mak, dengar dulu. Ajaran yang itu kok jadi lihat semua. Biarkan aja dia mengeluarkan. Teman-teman biarkan aja dia mengeluarkan unek-uneknya, biarin aja mempertontonkan, jangan biarin. Santai aja yang lain. Naikin satu lagi akunnya Uni biar nggak turun lagi Uni. Cuma harus begini kalau seuni. Abuya promosi jangan lupa Abuya. Ya, Iwan Pilah ya, jangan lupa ini akun Daeng Handi ya, akun baru ya, di follow ayo saudara, 2,4. Bantu follow akun Daeng Handi. Itu Bunda Mila kena tombak terus nih sekarang, heran aku. Ripa ya, semuanya debater muslim, silahkan bantu follow. Ya biarin aja dia tuh, dia pecahin ember ke, dia mau makan apa ke, biarin aja. Ya dibuka mute-nya, Mak. Ya. Pecahin ember, Mas, satu, Mbak. Pecahin ember satu. Itu kulkas kalau bisa dipegangin ke kiri. Itu kulkas, Mak. Mak, itu kulkas. Pindahin, dorong ke depan dikit. Mak, kau mau pause, Mak?
Itu air keran mbak, itu jalan terus airnya. Lempar air. piring. Nah, ya, pergi beneran dia. Pergi beneran dia lihat air. Dia bisa dengar kita kan ngomong kan. Sapa dulu nih. Ya, sapa dulu tamu baru Bang Yanju Steven. Bang Yanju Steven. Bentar-bentar ya. Sama Namburu ini. Ay pasti madisi Namburu dah dong lapatan maki-maki ho halaki. Dan dia tuh si ho. Bahasa apa itu? Namburu. Bahasa Batak lah. Bahasa Indonesia, Bro. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Steven. Kami tak ngerti. Ya, tunggu dulu, biar dia bahasa Batak dulu. Mungkin ada yang sampaikannya. Dia tapi ngasih tanya tahu maknya dia. Gitu. Iya, dari mungkin kemarin. mamanya ya. Oke, silakan. Ini jangan diturunin kayak kemarin ya, biar kemarin aja. itu. Iya, yang kemarin di hotel itu, Daeng. Masih ingat kan, Daeng Handi? Lanjut. Ay pasti madisi Namburu. Unak pala pagodang hatam. Dan dia tuh si ho nalai. Walang na Jesusido dihargai di Islam. Di Kristini dang dihargai Jesusi ya sabi no to. Pasti madisi Namburu muli papahan. Yesus itu lebih dihargai di Islam daripada di Kristen sendiri. Jadi betul Steven. Dan Singkat. Namburu. Biar dulu Melani biar dulu Melani. Pasti madisi Namburu papahan. Unak ko pailahon. Tumagon mahita mardebata tu Tuhan. Manak tu manusia. Dibuka mic-nya, Mak. Kalau Kristen. Basi hora si otoro. Saya naik kau turun di sana. Namburu. Yesus ini dihargai dari Islam di Kristen. Oh ya, tu dia mana kata kalau dia tahu saya jangan ni alakon. Neng mampan Islam mo sudah seluruh Indonesia. Kau tahu? Sedia di botoh Namburu. Masa sibuk toh, ngapain dia sibuk mengapain Kristen kalau nggak itu pikirannya? Aku udah berapa lama aku di tempat Islam ya seperti itu orang ini. Itu Sony maduk turun caiman. Saya apa? Itu Sony Namburu iman. Enggak usah kau kau. Aku udah kualam seperti ini. Disuruh orang kalau kita di daerah Islam disuruh pakai jilbab, Kristen pun dipaksa biar tahu itu. Pak Imam Majo Namburu. Kan kau mau diboro-boroin kau naik ke sini. Itu Namburu, Pak Imam Majo. Nangi baik doga di Islam sudah Indonesia on. Iyo maksudnya sudah. Karena soalnya Kristen, soalnya Yesus, soalnya. Asabi no tuh Namburu. Pak Imam Majo Namburu. Diam dulu Namburu Asabi no tuh Namburu. Yesus ini lebih dihargai di Islam daripada di Kristen sendiri. Asabi no tuh Namburu. Sih, biar kaya kita ho. Dah sonai mana ngalek kita mangan. Dok, kung matualak Kristini unak sa ipalala pipalya Islami. Kung mana ngalek kita mangan tong dong bisa diri lang. Dok, Sony Gereja petong kau bisa diri. Akar sa pamara. Turun. Bersabungan sumbangan tu gereja. Kau mau saya kau mau. Udah Namburu. Kau mau biar hidupmu bagus. Udah Namburu. Dengar orang ini. Gak tahu kau orang ini kan mau bikin Islamnya Indonesia ini. Aisyah Romando. Aku udah tahu, aku dari dulu aku daerah Islam aku. Aisyah Romando. Mau memaksakannya orang ini mau masuk Kristen semua manusia. Bisa nenggok sama Namburu Islam. Begini Tuhan Yesus, udah berpuluh tahun Tuhan Yesus sejak ada dunia ini udah ada Tuhan Yesus. Kenapa sekarang dipersoalkan? Mana ayatnya Namburu? Kenapa sekarang dipersoalkan? Kita Namburu. Udah berpuluh tahun Kristen ini sudah lama. Bersalah. Kenapa sekarang harus begini? Apa maksudnya? Kena tombak aku. Kalau enggak maksudnya mereka sama kita. Gak bisa open cam lagi. Udah beratus tahun. Pati ayat Namburu. Ay bolos orang lapatan mo gabong di rumon dak pakai data ho. Horas yo. Ako isi ko ka siguro bagasan. Kunalong lebe Uni tolong ini ngomong apaan sih kagak paham gua. Uni tolong. Bang ibu ini kalau perlu diberikan aku masuk ada hal yang perlu disampaikan dan saya sengaja tadi masuk ya. Pakai akun dia aku ya. Abu ya tolong naikkan aku. Jadi soal spesial maksudnya seperti itu bukan agama baru, udah beratus tahun agama Kristen. Gak ada kayak gitu mulutnya. Ayo si polisi bang bergai kita bisa jili sendiri ada buru. Salah bro. Bahasa Indonesia.
Bro Yanzu, bahasa Indo bro, bahasa Indo biar semua paham. Turunkan aja, turunkan ibu ini biar saya naik pakai tun 1 biar saya ngomong. Ibu ini turunkan ya, ibu ini turunkan. Ya turunkan, ya turunkan. Okay. Akun 1 mana nih, Uni? Yang namanya apa? Aku lagi dia aku gitu. Dialah aku atau apa itu? Maaf, abang. Ada abang Big Brother di bawah, mungkin bisa dinaikkan sih, bisa di. Nanti dulu Zi, nanti. Oke, siap. Nah, oke gini ya. Bentar, double nih. Nah, kenapa saya diam? Percuma. Mama jangan kalian lawan. Ya, kenapa? Pertama, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, saya mau menunjukkan kepada kalian, itulah yang ada di mindset mereka rata-rata. Apa? Bahwa kita ingin mengislamkan mereka, bahwa kita ingin memaksa mereka. Itu yang ada di pikiran mereka. Itu yang ada di pikiran dia tadi. Dia bilang tadi itu, pengen kalian memaksakan kami, pengen kami semua pakai jilbab. Padahal realitasnya gitu enggak? Enggak ada. Nah, inilah yang ada di pikiran mama sehingga ketika para mu'alaf kita itu seperti Yoga, si Ferry, si Jimen, itu yang dihadapinya. Kayak gitulah cara-cara mama mereka itu. Apa enggak habis itu anak-anaknya itu? Dia enggak kenal saya loh. Dia tidak pernah ikut diskusi sama saya loh. Dia tidak tahu kalau diskusi itu dijaga dan dilindungi oleh negara loh. Tapi coba perhatikan betapa dia benci sama saya. Bahkan dia bilang, sini kau katanya. Aku kalau ada depan dia, bisa jadi aku dikarungin itu. Ini yang dihadapi para mu'alaf kita. Wajar nggak kita membantu mu'alaf? Wajar nggak kita mendoakan mu'alaf? Wajar nggak kita support mu'alaf? Wajar. Ini yang dihadapi si Yoga, ini yang dihadapi si J, ini yang dihadapi sama Jimen. Itu ya, itu. Dia nggak kenal saya loh. Bagaimana mungkin ada orang membenci tanpa mengenal loh? Nah, sementara kita, ada nggak kita perlu maki-maki orang masuk? Ya, nggak ada. Kita nggak perlu kayak gitu. Kita bersabar, kita itu bukan cuma diam. Kita counter, kita balas, kita jawab. Kita buka kan begini, suruh mereka diskusi ke kita. Nah, jadi inilah kenapa saya tadi diam. Saya mau menunjukkan kepada seluruh dunia, ini kan di live kan di YouTube nih, bahwa kebencian terhadap Islam itu nyata. Dia bawa Islam nggak tadi? Bawa. Dia nggak bawa saya loh. Kalau ke pribadi pasti dia nyerang pribadi saya terus kan. Tapi nggak, dia bawa Islam. Dia betul-betul berpikir bahwa kita ini adalah orang yang memaksakan ajaran. Padahal ada nggak kita memaksakan ajaran kepada mereka? Nggak ada. Nah, inilah mindset. Ini nyata. Nah, harus seperti ini harus dibuka terus. Kita harus tunjukkan. Jadi makanya saya itu kalau ada orang baru ngamuk-ngamuk di Komal, saya biarkan itu dilihat orang. Kecuali kita udah tahu tuh kayak si Mayor ya kan. Ngapain itu dinaikin lagi. Tapi kalau kayak mama-mama ini naikkan. Kalau perlu kita pertontonkan kemarahan mereka kepada agama Islam. Karena mereka pasti akan mengungkapkan kebenciannya terhadap agama kita. Biar tahu kita semuanya. Jadi janganlah. Tidak lagi istilah kami harus percaya kalian itu ajaran kasih. Itu kenapa saya selalu bertanya. Kenapa kalian Kristen pede kali mengaku kalian ajaran kasih? Sementara kalian lihat perilaku kalian sendiri. Kami di sini tidak mencaci Tuhan kalian. Tunjuk data kalau aku pernah mencaci. Ini direkam di YouTube. Kami bertanya, membawa critical thinking. Kalau kami tidak sepakat dengan doktrin kalian, kenapa kami harus kalian maki? Pernah nggak kami maki kalian tidak menuhankan Allah? Kok kalian maki kami yang cerdas? Jadi mau kalian kami harus ikut semua apa yang kalian imani gitu. Jadi menurut kalian kalau agama kami dibahas di STT gitu boleh. Giliran kami membongkar, ngamuk kalian. Lucu kalian. Naik kalian ke Komal Islam. Saya senang kalau ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Justru apa? Semakin kalian mengancam saya, semakin kalian menakut-nakuti kami umat Islam, semakin timbul girohku. Inilah kebenaran berarti. Betul yang ku sampaikan sama ini. Bahwa kalian itu bullshit ajaran kasih. Kalian kasih karena kalian minoritas saja kayaknya. Coba kalau kalian berkuasa. History repeat itself. Sejarah itu kan berulang loh. Ketika kalian berkuasa, apa yang terjadi? Genosida, inkuisisi, holocaust. Jadi jangan, maka benarlah Allah berkata, buat kalian muslim-muslim yang selama ini, ya mohon maaf nih, kita kan harus baik, kita, ayolah perhatikanlah.
Perhatikan, kita diskusi, mereka ngamuk, mereka menghujat, mereka tepuk tangan di bawah, menghina Nabi kita. Kita balas untuk membungkam mulut mereka, menjawab, kita pelajari kitab mereka, kita pertanyakan doktrin-doktrin yang gak masuk akal. Apa yang mereka lakukan? Ancaman, makian. Itu kenapa kita tidak boleh membiarkan, ya, kita tidak boleh membiarkan kita salah, tidak ikuti Al-Quran. Al-Quran katakan, jangan jadikan mereka aulia. Itu wajar. Mungkin kalau kalian yang ada di pemerintahan, mungkin enggak kok, ada teman Kristenku yang baik. Ya iyalah. Dari mana kalian tahu kalau mereka tuh benar-benar baik? Coba, berapa kali saya memperhatikan. Mereka ngamuk-ngamuk di sini. Kalian kan ingin memaksakan kami. Sejak kapan kita pernah memaksakan ajaran Islam kepada mereka? Sejak kapan itu? Buktinya di Tanah Batak itu rata-rata Kristen. Ada orang Islam masuk ke situ untuk memaksakan ajaran Islam. Gitu loh. Jadi ini yang dakwah itu, saya tuh dakwahnya tuh caranya gini loh. Memperlihatkan kenyataan. Ini realitasnya gini. Mereka benci kita. Coba, dari tadi dia nyerang pribadi saya enggak? Islam. Gitu loh. Naikkan Wiwi Wiwit pernah bilang dia dipaksa masuk Islam. Coba naikkan Wiwit ini. Ya, naikkan si Wiwit ini. Kita minta bukti dia bahwa dia pernah dipaksa masuk Islam. Biar kita tangkap itu orang yang memaksa dia masuk Islam. Wiwit, sampaikan siapa nama orang yang memaksa Anda masuk Islam. Biar kami para umat Islam yang menonton ini membantu Anda untuk memasukkan ke penjara orang-orang yang seperti itu. Naik Wiwit. Naik Bu Wiwit. Mel, cari Mel. Jambak Mel, cari Mel. Iya, dicari dulu nih Wiwit. Wiwit nggak bisa dijambak multi ya. Janganlah. Ya lanjut yang lain tadi yang mau disampaikan. Benar kan? Mereka akan ngamuk tantrum. Tapi mereka mengatakan mereka jalan kasih loh. Tapi kalau mereka fitnah-fitnah gitu kan nggak benar juga, Bun. Orang ya, agama kasih tapi bunuhin manusia kemana-mana. Ya kan? Iya makanya. Makanya saya bilang nggak benar. Apa yang mereka katakan itu adalah doktrin yang sudah ditanamkan, kebencian kepada agama Islam. Iya, benar juga itu, benar-benar. Nah, ini yang kita coba tangkal. Wit, naik Wit. Buktikan Wit. Kalau kamu benar buktikan. Jambak, nggak bisa dijambak soalnya. Ini tipu-tipu kalian nih. Kalian penipu. Kalian pengen Islam itu terframing, terstigmakan jelek. Padahal Islam itu datang ke Indonesia, ke Nusantara ini dengan cara baik-baik. Yang datang dengan penjajah itu justru agama Kristen. Betul. Nah, coba tunjukkan. Kalian tahu nggak apa yang dialami para mu'alaf itu? Penderitaan yang mereka alami kalau memang kalian ajaran kasih. Ini udahlah berhenti di hadapan saya tuh ngeklaim. Saya ingin berdebat dengan siapapun yang berani membuktikan alasan Kristen dikatakan ajaran kasih. Silakan. Ini adalah argumen saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Walaupun saya akan dibenci oleh banyak orang. Gak apa-apa, Yesus saja dibenci semua orang kok waktu itu kok. Padahal dia benar. Ini kita sapa dulu ya. Silakan. Iwan Pilah sambil di tap-tap layar ya, saudaraku, 2,2 ya. Dan jangan lupa di follow-follow juga ya. Akun Daeng Handi, akun Bunda Mila, semuanya bantu follow. Pak Antoni, Muslim apa Kristen, Pak? Kristen. Oke, selamat siang, Bro. Siang. Oke, silakan Bro. Ada tanggapan yang barusan dipertanyakan oleh Uniripa. Silakan Bro. Kondusif ya, gantian ngomongnya. Silakan. Bro. Tanggapan saya, ajab kebohongan itu ada nggak? Ajab kebohongan itu apa ini pertanyaan? Maksudnya gimana nih? Ajab kebohongan. Ada nggak? Kok nggak paham pertanyaan dalam itu Islam? Iya, kau ngomong aja nggak jelas. Ajab kebohongan. Apa ajab kebohongan? Maksudnya kalau orang berbohong diazab gitu. Ajab atas berbohong. Tuhan kami bukan Tuhan yang baperan ngajak-ngajak gitu loh. Kau pikir Tuhan kami, sedangkan kau aja nggak menyembah kepada Allah, nggak langsung kau diajab loh. Nggak langsung kau diazab. Apalagi berbohong. Ya, jadi dalam Islam itu kami memiliki Tuhan yang Ar-Rahmanur Rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim karena tidak mau memberi makan orang fasik. Bayangkan loh. Nabi kami itu diajarkan untuk mengajarkan kembali bagaimana Allah itu rahmatan lil alamin. Tuhan kau ngajak-ngajak mungkin iya. Jangankan kau yang diajab, anak tunggalnya aja dihabisi di tiang salib, iya. Jangan kau samakan. Ya, kami tidak pernah menggambarkan dan mengimani bahwa Tuhan itu tukang ajab suka-sukanya. Lihat bagaimana Nuh. Zaman Nuh itu semua manusia ingkar kepada Allah. Zaman Sodom dan Gomora semua rata-rata ingkar kepada Allah.
Gitu. Kau pikir Tuhan itu baperan, ngajap-ngajap? Pertanyaan saya logika loh, bukan seperti masalah logika yang lain. Ajab kebohongan ada enggak? Susah banget jawabnya. Tuhanku bukan tukang azab kayak kau, Tuhan kau. Udah itu. Yang saya tanya, ajab kebohongan ada enggak? Tuhanku bukan tukang azab baper-baper kayak Tuhan kau. Ajab-ajab apa-apa ajab. Kemarin katanya aku diajab sama Tuhan kau. Aku lagi pargoy jatuh, kakiku terkilir. Kau bilang, kalian bilang itu Tuhan kalian. Tuhan kalian baper kayaknya. Tuhan kami bukan kayak gitu. Loh. Pertanyaan semudah itu kok susah banget jawabnya. Kau telinga kok sehat nggak? Ya justru sehat lah yang saya tanya apa. Tuhanku bukan Tuhan kayak Tuhan baperan. Nih, Tuhanku itu Ar-Rahmanur Rahim. Nggak ngajak-ngajak seenak hatinya aja. Kau ini sehat nggak telinga kau ini? Yang saya tanya, ajak berbohong. Kali. Berarti tidak ada ajab untuk berbohong. Itu jawabannya Uni Rifa tadi panjang lebar kok nggak yang ada dosa PA, dosa PA, dosa ada. Dari dosa apa? Dari dosa apa? Yaudah Tuhan kau, yaudah aku tanya, Tuhan kau ada nggak ajabnya? Upah dari dosa apa? Jawab dulu. Ya Tuhan kau, upah dari dosa apa? Upah dari dosa itu kalau bertobat maka diampuni. Kita kau yang upah dosa dalam maut. Sekarang aku tanya, yang mati diampuni. Kok upah dari dosa diampuni? Upah dari dosa. Tanya, upah dari dosa adalah maut di kitabmu. Maka Yesus mati itu karena berdosa. Nggak jawab. Kena ajab Tuhan kau di tiang salib. Jawab. Paulus itu mati. Bisa diampuni. Tunjukkan saya dalilnya dong. Jangan. Yang lain diam dulu. Melani diam, biar Uni aja. Hei, kau kafir. Yang mengatakan dosa itu upahnya maut Tuhan kau. Sekarang aku tanya, Tuhan kau tuh mati 3 hari kena ajab berarti? Tukang ajab memang Tuhan kau ya. Kalau Tuhan kau kayak gitu, upah dari dosa kok diampuni. Jangan, tunjukkan dalilnya dong. Dalil, kau tunjuk dalil kepadaku. Kalau ada orang Kristen yang berdosa langsung diajak sama Tuhan kau. Coba tunjuk sama aku. Bahkan Tuhan kau mengampuni pezina. Kau bilang upah dosa adalah maut. Tuhan kau aja membebaskan pezina loh. Tuhan kau aja membebaskan Paulus pendusta loh. Kau dibalikkan nggak mampu kau menjawab. Kau minta dalil sama aku. Upah dosa adalah maut. Tuhan kau mati. Berarti kena ajab. Jawab. Yang saya tanya, gimana logikanya upah dari dosa diampuni? Aku yang bilang dalam Al-Quranku, dalam hadisku dikatakan kalau barang siapa yang meminta kepada Allah bertaubat maka diampuni. Tuhan kau enggak. Tuhan kau udah minta ampun. Minta bertaubat. Bukan upah dosa. Tuhan kau aja. Diam kau. Mute ini binatang ini. Tuhan kau udah minta kepada Tuhan Bapaknya. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Berarti semua Hansip Romawi dan orang Yahudi dan yang jahat-jahat kepada Yesus masuk surga semua berarti. Masuk Yudas. Masuk surga berarti yang semua. Saya tanya, Tuhan kau aja minta tolong sama bapaknya, dikabulkan nggak doanya waktu itu? Ketika Tuhan kau yang anak minta kepada bapaknya. Upah dosa. Upah dosa adalah maut. Tuhan kau maut. Berarti berdosa. Yang saya tanya. Tuhan kau bukan Tuhan tukang ngajak kayak gitu. Kau pikir Tuhan kau baperan apa ngajak-ngajak? Sibuk kau bertanya gila dibalikin. Kau nggak bisa diskusi. Kau nggak bisa diskusi. Aku sudah menjawab 4 kali. Kau bukan bosku ya. Dengar ya. Kau blunder. Upah dosa adalah maut. Dengar ya. Upah dosa adalah maut. Tuhan kau maut. Berarti Tuhan kau berdosa. 1. Kau bilang, masa berbohong tidak diajak? Kau pikir Paulus diajak? Membunuh Stefanus saja dia nggak diajak kok. Kenapa? Matinya mati martir. Kau ditanya balik, kau nggak menjawab. Kerjaan kau cuma bertanya aja. Ditanya gili-gili lu Bang Hidung. Makanya mau dibalikin kan. Ntar lu Bang Hidung. Sama aku tuh kalau ngomong, dengarkan aku juga ngomong. Kau aja ngomong. Memangnya ini room kau. Inilah kalian penjajah. Kalian masuk di komal kami umat Islam. Kalian yang ngatur-ngatur kami. Itulah kelakuan kalian. Kami kasih kalian tempat berbicara. Kalian pula yang ngatur kami harus kayak mana. Kau pula yang ngatur aku kayak mana jawabannya. Inilah kalian penjajah. Tadi mama masuk di sini kami kasih waktu. Ini kalian kelakuan kalian nih. Kalian ngaku pula kalian ajaran kasih. Komal tempat diskusi kalian jadikan tempat jualan pasar di sini, jualan ayam, jualan B2. Ini kelakuan kalian. Ngaku pula kalian ajaran kasih. Apa kalian penipu kalian semuanya? Giliran ditanya balik upah dosa dalam maut. Kau pikir ada di kitab Al-Qur'anku upah dosa dalam maut? Gak ada. Dalam Al-Qur'anku dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahku Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Tuhanku loh. Gak ada Tuhanku berdusta langsung diajab.
Emang Tuhan kau? Aku diskusi lintas agama, jatuh ke seleo, kalian bilang diajab Yesus. Baperan Tuhan kalian kalau gitu. Tukang ajab berarti Tuhan kalian kalau gitu. Katanya Tuhan kasih. Giliran aku ke seleo, kalian bilang diajab Yesus. Enak kali ya. Lucu kalian. Nggak ada istilahnya dalam Islam. Kami berdusta langsung diajab sama Tuhan. Kau pikir Tuhan kami baperan? Sedangkan kau kafir aja masih diizinkan kau hidup sama Allahku. Kayak gini Tuhan yang betul yo. Enak aja kau pikir Tuhan kami. Tuhan kau sama kayak Tuhanku. Tuhan kau tuh yang baperan. Main ajab aja. Giliran anaknya diajab itu yang salib. Kau masuk jadi mampus. Iya. Cari konten Mel. Wah, Uni lagi menggebu-gebu ini, Masya Allah. Iya. Uni ikut ajab si azab Uni. Jangan ikutan kafir ajab apaan sih? Iya, ajab. Nah, dari tadi ajab. Janganlah kalian mentang-mentang Tuhan kalian baperan, jangan kalian sama-samakan ke Tuhan kami. Tuhan kami itu Ar-Rahmanur Rahim. Ingat kalian ya. Fir'aun aja berkali-kali dikasih Allah kesempatan loh. Tahu kau? Fir'aun loh. Tuhan kau, anaknya yang tunggal, yang baik, yang polos, yang tidak berdosa, diajab di tiang salib, diajab. Diajab tukang salib loh. Mampus ya. Dosa adalah maut. Maut bukan dosa dia. Ingus Uni Rifa udah hilang tuh. Di sini ketahannya pun. Tahan silakan ajab. Iya, aku bilang diajab Yesus katanya. Aku ke seleo diajab Yesus. Besok kalau aku gatal kudis di tanganku sini diajab Yesus. Nggak ada kerjaan Tuhan kalian ngajak aku. Iya, jadiin budak disuruh dia tanya terus gila. Nggak lucu kali kalian. Bangga kalian Tuhan kalian tukang ajab. Bangga kalian Tuhan kalian begitu tukang ajab. Berarti nggak kasih Tuhan kalian itu. Bohong kalian berarti. Ajab dia. Berarti kalau ada orang, ada yang kecelakaan Tuhan kalian punya kerjaan itu berarti. Diajab berarti itu. Jerawatan muka orang. Coba Uni kita lihat nih Kristen ini. Ini menampakkan ajaran kasihnya atau kagak ini? Bungsu selamat sore. Sore menjelang malam. Silakan bro, silakan. Uni Rifa sopan kalau awal ya, sopan. Ya namanya kita manusia harus saling menghargai. Mana ada saling menghargai. Tadi kawanmu tuh naik ke atas tuh berharap kalau Tuhanmu tukang ajab. Tuh tadi kawanmu tadi si Antonio itu nggak tahu aku. Dua mama tadi satu lagi. Mama tuh kalau jumpa aku dikarunin aku tuh. Kalian bilang sama manusia. Aduh, kami ini gitu aku bisa gitu kali. Memang kayak gitu kalian. Ngamuk masuk komat Islam, kami kasih kesempatan bicara, ngamuk tantrum. Contohnya tadi itu ketawa sendiri kayak ada ODGJ-nya. Di sini tuh tempat diskusi, ngomong apa salahku, bilang Rifa kau salah loh dek. Ini kau salah. Yesus itu tidak pernah menginginkan kematiannya, dia dipaksa sama bapaknya. Dia nggak mau sebenarnya, salah kau. Nah, bilang kayak gitu. Ini giliran aku bernarasi dan narasiku semua ada datanya, ngamuk kalian. Jadi jawab aku dulu. Kau kalau seandainya Yesus disalib, kau senang atau sedih? Yesus disalib, itu sudah ketentuan. Senang atau sedih kau? Ya, yang namanya kita ditebus dari dosa ya senang lah. Senang kok berarti Yesus mati kan? Ini aku bilang jujur dia. Saya jujur. Iya. Termasuk orang yang bertebus kalau ditebus atau diampuni dosanya, kira-kira Uni Rifa senang atau tidak? Aku kan aku jawab tadi. Kalau aku tahu Yesus bilang sama aku, adik Rifa, abang itu mau disalib untuk menembus seluruh dosa seluruh manusia loh. Iyakah bang? Aku kuliti dia biar lebih sakit lagi. Ku bantuin dia, ku jitak-jitak kepalanya. Kayak mana kok supaya lebih sakit? Aku jangankan ku tolong ya. Ku telepon Hansip Romawi. Yoi Hansip, ini loh dia di sini dekat aku. Cepat tangkap sekarang biar cepat kami ditebus. Kau pengen sakit kan? Ku susuk pakai jarum belum lagi ku kasih jeruk nipis ku kis titik kulit. Iya berlebihan kalau aku ini peradaban yang kan dibela sama Yesus loh, dosa kan diampuni loh. Ku kuliti, ku congkel matanya 2 kali kan, ku masukkan lagi, ku congkel lagi, ku masukkan lagi, ku congkel kan. Ini kan kau tanya pendapatku, ini kan bertanya pendapatku kan. Kalau kau tahu kematian Yesus itu menebus dosa, apa yang kau lakukan? Ku bantu dia tersakiti, ku bilang, ku pijak-pijak lehernya. Jangan pernah ada yang bisa bantu dia, aku bilang, karena dia sedang menanggung dosa kita. Jangan ada si Simon, jangan pernah suruh bantu si Simon, ku bilang. Aku yang bantuin biar dia tersakiti. Sini, aku punya anak pancing 10 biji, ku bilang, ku tangkutin di badan dia kan, ku tarik cerat. Ku sangkut lagi cerat. Harus berlebihan lah orang berapa juta jiwa manusia yang berdosa, kau bayangkan lah.
Dari mulai sejak Adam sampai anak Habil Kabil saling membunuh, berapa juta jiwa anak jahat, berapa juta jiwa orang jahat, itu yang mau ditebus loh. Nggak cukup loh kesakitan Yesus 3 hari itu loh. Harus banyak kali dia sakit loh, karena banyak yang jadi korban kejahatan, tahu kau? Ini mau ditebus cuma sedikit 3 hari udah ditebus semua orang. Ngapain bikin kayak gitu? Harusnya tuh 1000 tahun dia kesakitan di neraka jahanam, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti. Kenapa? Kejahatan terlalu banyak di dunia sejak dia mulai menciptakan Adam sampai detik ini. Kau pikir masih nggak ada orang jahat? Kau tengok tuh anak kecil dipotong-potong. Itu yang ditebus sama Yesus. Kok cuma ditebus cuma 3 hari nggak sakit di paku udah tertebus. Itu aku kalau tahu Yesus dia udah bilang sama aku, "Adik Riva, abang mau ditangkap Hansip Romawi, jangan adik bantu." Nah, ya bang, kenapa abang mau ditangkap Hansip Romawi? Karena abang mau menebus dosa seluruh dunia. Oh, kalau abang tersakiti berarti kami tertebus. Iya, adik mau bantu abang tersakiti bang. Adik congkel mata abang ya. Adik masukkan lagi, adik congkel lagi 100 kali bang. Hah, aku. Jangan berlebihan. Nggak baik, sesuatu yang kita terlalu berlebihan itu tidak baik loh nih. Ya, kita sebagai manusia itu harus rendah hati. Aduh, Bungsu kok jadi lemah gemulai gini, Bungsu. Coba suaranya agak kencang. Teman-teman tap tembusin 500k teman-teman. Bungsu semangat, Bungsu. Ya, maksud saya begini loh Kak Uni. Kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang berdosa, kita tidak boleh melampaui pengetahuan Tuhan. Siapa bilang nggak boleh melampaui pengetahuan Tuhan? Pendeta aja melampaui pengetahuan Tuhan. Janganlah depan aku bilang kayak gitu loh. Sabar dulu dong, saya bisa bicara sebentar. Tidak ada Yesus mengatakan Tritunggal, para bapak gereja mengatakan Tritunggal. Itu melampaui pengetahuan Tuhan loh. Gak ada tertulis dosa waris. Kalian bilang ada dosa waris, melampaui pengetahuan Tuhan loh. Gak ada Yesus bilang aku datang untuk mati di tiang salib. Kalian bilang kayak gitu. Muhammad juga melampaui pengetahuan Tuhan, Uni. Saya bisa Nabi Muhammad itu Rasul. Nabi Muhammad itu Rasul. Kau samakan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu. Saya mau buktikan bahwa ketika engkau mengatakan ini lari dari pembahasan nih. Kini Oten ini lari, pembahasan dia kagak jelas. Udahlah, aku realistis orangnya. Kalau kalian marah karena realistisku, berarti kalau aku ditangkap polisi, masuk penjara karena realistisku, aku bangga, aku pintar ditangkap. Itu Hipatia dulu dihabisi nyawanya gara-gara dia pintar. Galileo juga dihukum karena dia pintar. Banyak orang-orang pintar sudah dihakimi oleh orang-orang Kristen sejak zaman dulu loh. Banyak. Gara-gara nggak sepakat dengan mayoritas Kristen dihabisi nyawanya banyak. Apakah itu tidak akan terulang? Bisa jadi terulang di Indonesia. Kalau akulah korban pertama, nama aku akan tercetak sebagai sejarah. Lihat aja nanti. Kalau kalian ya orang-orang Batak yang marah sama aku, di depanku kalian habisi nyawaku. Dengar ya, kami kalau mati dalam keadaan membela agama kami syahid, tahu kalian? Ya, kenapa? Sudah gerah aku kalian selama ini bilang kami kasih. Apa alasan kalian dikatakan kasih? Coba tunjuk sama aku, apa alasan kalian dikatakan kasih? Jawab sama aku. Kenapa kalian berhak mengatakan agama kalian agama kasih? Jawab. Aku dulu yang ngomong bentar ya. Teman-teman, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia itu hidup teratur. Kalau di agama sebelah berbeda. Dia membuat Tuhan, terus kemudian dia yang ngatur Tuhan. Beda tau? Itu sangat perbedaan. Ini bisa kita buktikan. Kenapa orang yang disebut Tuhan itu bukan Tuhan, tapi dia mengatur, membuat Tuhan dengan konsili, dengan surat-surat yang tertulis di dalamnya. Orang mati diangkat menjadi Tuhan. Kemudian dialah yang ngatur Tuhan. Lu harus datang untuk mati, terkutuk di tiang salib, menebus dosa orang-orang yang dimaksud. Jadi itu perbedaannya sangat signifikan teman-teman. Sekali lagi saya ulang, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan manusia, menurunkan Al-Quran, ada Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan, supaya kita ini bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Itulah Islam, diatur oleh Tuhan. Tapi kalau agama sebelah, sekali lagi saya ulang, dia yang membuat Tuhan, dikonsilikan, kemudian dia atur Tuhan sesuai dengan selera mereka. Itu perbedaannya. Kira-kira begitu kesimpulannya. Masya Allah. Baik, jangan lupa Ikhwan Filah di follow akun Daeng Handi, akun baru. Follow, ayo saudaraku. Ibu Cayim, selamat sore Bu. Selamat sore. Oke Bu, sehat-sehat Bu.
Haleluya, sehat. Aduh. Nah, ini sama Uni harus bisa ini mengedukasi nih. Tapi sebenarnya sih masih ada kesimpulan satu saya buat. Boleh nggak sebelum dia? Lanjut sebelum dilanjut. Oke. Tadi juga ada pertanyaan bapak-bapak yang satu itu, boleh nggak sih misalnya berbohong? Ya di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali ayatnya bahwa itu tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya, banyak. Coba kita tambahkan. Ya. Tapi di dalam hal kemaslahatan itu diperbolehkan. Dalam hal kemaslahatan mencegah kemungkaran, boleh berbohong. Itulah yang dipergunakan oleh para pejuang-pejuang kita, termasuk ibu-ibu yang sedang memasak. Datang Belanda mencari, ada si Pitung. Tentu ibu-ibu ini berbohong. Si Pitung nggak ada, padahal dia lagi sedang istirahat. Boleh seperti itu. Tapi kalau ajaran sebelah itu seperti robot. Tidak boleh, tidak ada solusi. Kalau bapak ini sedang lagi nyantai di ruang tamu, anaknya sedang tidur, ada orang mencari anaknya, ingin mencelakai anaknya, sudah membawa benda tajam. Orang itu bertanya, "Hai bapak, anakmu mana? Saya ingin mencelakakan dia." Kata bapak itu, "Saya tidak boleh berbohong agama saya. Silakan pak, masuk ke tempat tidur, selesaikan anak saya." Itulah disebut agama robot. Tidak ada solusi. Islam selalu ada solusi demi kemaslahatan. Oke, aku masuk di situ ya. Ya. Aku masuk di situ nih. Aku masuk di situ dulu. Izin sebentar ya. Ini saya ini dulu Ibu Caim ya. Ibu kan seorang guru ya, seorang pendeta gitu ya. Kita diskusi secara akademis biar mengedukasi ya Ibu. Gantian ya Bu Caim ya. Sepakat ya? Ya, tapi sebelum ke Bu Caim aku harus luruskan tadi. Mau nambahin dulu ini baru masuk ke topik. Silakan Uni. Ya, Bu Caim izin ya, sebentar ya. Nanti Anda jawab pertanyaan saya, boleh mau menjawab atau boleh bertanya saja tentang Islam ya. Kalau Anda mau menjawab silahkan, saya kasih waktu, saya nanti tanggapi. Dengar ya, saya sudah bilang, dalam Islam itu ada beberapa konsekuensi atas tindakan dan perilaku. Pertama, sia-sia perbuatan itu. Yang kedua, berpahala. Yang ketiga, berdosa. Setiap perbuatan yang dilakukan yang itu adalah pelanggaran, maka itu berdosa. Tapi nggak ada Allah azab gitu. Azab itu apa? Hukuman dari Allah. Kami mengenal yang namanya dengan kafarat, misalkannya. Kafarat. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tukang azab. Apa-apa azab. Nah, ini mohon maaf nih ya. Kalau kita komparasi dengan Bible, kalian tahu tidak peristiwa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab itu seorang pesundal yang berbohong kepada orang Yeriko menyelamatkan Bani Israel yang ingin memata-matai kota Yeriko. Tapi dia diselamatkan Tuhan karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel, orang Israel. Nah, tiba-tiba kalian di hadapan saya bilang Tuhan kalian mengazab kalau berbohong. Hei, kalau memang berbohong atau upah dosa adalah maut, kenapa Daud tidak mati ketika dia berzina dengan bini orang? Kenapa Rahab tidak mati ketika dia berbohong? Kenapa Yehuda tidak mati ketika dia meniduri si Tamar? Kenapa Yakub berbohong dengan mamanya tidak dihabisi Tuhan nyawanya? Hipokrit kalian. Baca kitab kalian betapa Yakub itu berbohong untuk mendapatkan hak kesulungannya dari Saul. Berbohong dia bersama mamanya Ribka. Ya, dibunuh Tuhan dia. Diazab dia. Terus kalian tanya kepada kami diajak, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah itu bukan Tuhan yang apa-apa azab. Di dunia ini Allah berikan hukum. Kalau berzina, hukum hududnya apa? Rajam. Tapi harus ada konsekuensinya apa? Ada saksinya 2 orang yang melihat langsung. Terpenuhi semua syarat itu. Nggak bisa seenak-enaknya aja menghukum orang. Itu Islam. Inilah Islam. Ada aturan. Nah, sekarang Bu Caimi, silakan tanggapi dan silakan saya kasih kesempatan saya diam dengan catatan. Kalau pertanyaan ajukan dengan pertanyaan, kalau pernyataan saya akan tanggapi nanti. Silakan. Ya, jadi kalau dosa ya, dosa itu ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan. Nah, kalau akibat dosa memang maut ya, kematian. Tapi kalau pelanggaran, misalnya orang bohong ya, orang berdusta, walaupun itu melanggar Torah ya, itu juga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Nah, manusia itu bisa berkali-kali jatuh dalam dosa kedagingan ya, dosa kesalahan, dosa pelanggar kesalahan ya. Tapi yang dosa menghujat, nah ini bisa berakhir dengan kematian.
termasuk dosa yang pada saat membawa persembahan yang salah di hadapan Elohim, ini juga bisa menyebabkan kematian seperti Nadab dan Abihu ya. Ketika mereka mempersembahkan korban, nah mereka hidupnya sembarangan, padahal mereka mau melayani di mezbah. Ya, hidupnya sembarangan. Atau ketika Uza, tahu ya Umi ya, kisah Uza yang memegang tabut perjanjian, dia masih pegang, tapi kenapa dia langsung mati? Atau ketika anak-anak Yehuda, ketika itu dicatat di dalam kitab Bereshit ya, kitab Kejadian. Nah, di situ anaknya dan Onan itu mati. Karena apa? Mereka membuang spermanya pada saat berhubungan. Mereka mati. Jadi memang di dalam pola Torah selalu kalau ada yang mati itu kita selalu bilang Baruch Dayan Haemet. Ya, diberkatilah dia hakim yang adil. Nah, mungkin kalau Muslim mungkin innalillahi ya. Tapi kalau kita itu selalu katakan adalah Baruch Dayan Haemet. Ya, jadi diberkatilah dia yang hakim yang maha adil, karena ada memang pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir gitu. Itu dia. Jadi oke. Udah, Bu? Silakan. Oke. Terima kasih, Ibu. Nanti tolong jelaskan lagi kepada saya apa makna dari upah dosa dalam maut. Itu saya pengen tahu eksplisit. Karena kalau Ibu bilang Tuhan itu adil menghukum, mari kita bahas. Apakah adil membunuh Uza yang hanya menyenggol tabut Tuhan padahal dia tidak berbohong dan tidak membunuh? Bagaimana dengan Daud yang mengambil bini orang, kenapa dia tidak dihakimi? Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, yang berzina itulah yang harus mati. Kenapa justru anak hasil jinanya? Ya, nanti Ibu jawab itu ya. Kita bawa kasus semua deh Bu ya. Saya akan rangkumkan semua kasus, beberapa kasus yang saya pelajari dalam Bible. Dan saya mau tanya sama Ibu, apa makna adil menurut Ibu? 1, Uza. Uza itu menyenggol tabut Tuhan bukan karena kehendaknya, tapi refleksnya sebagai manusia karena lembu-lembu yang membawa tabut Tuhan itu tergelincir. Maka sebenarnya niatnya ingin menyelamatkan tabut, bukan ingin mengotori tabut. Tapi murka Tuhan datang kepadanya dan dia dihabisi nyawanya. Ingat ya, dihabisi nyawanya. Hanya karena menyentuh tabut. Yang kedua adalah, kalau kita lihat Arkan itu mencuri harta rampasan. Dia dibakar, bahkan seluruh keluarganya dibakar dan dilempari pakai batu. Akan ya, tidak terampuni. Dosa ya akan. Ya? Okay. Kita lihat anak-anak dalam kitab Raja-Raja yang mengatakan kepada Elia, botak, naiklah botak. Dikutuk dalam nama Tuhan, anak-anak ini dihabisi. Oke? Yang keempat, Onan. Dia tahu kalau dia hamili Tamar, maka anak yang keluar dari Tamar tidak akan jadi anaknya, tapi dikatakan anaknya Maka dia tidak mau karena itu hak dia. Dia buang spermanya. Tapi yang dilakukan Tuhan apa? Dihabisi Tuhan. Ini ya, berarti yang dilakukan Uza tersenggol tabut Tuhan, akan mencuri harta rampasan, ya, walaupun akhirnya dengan nyawanya dan seluruh keluarga dia menebus kesalahan dia. Anak kecil berteriak cuma ngejek, botak, naiklah botak, hancur, ya. Kemudian siapa tadi Onan yang membuang spermanya dihabisi Tuhan. Mari kita bandingkan dengan kasus Daud mengambil bini orang, mengutus Uria sampai meninggoy, mati nggak dia? Dihabisi Tuhan? Tidak. Siapa yang menanggung dosa-dosa Daud? Istri-istrinya ditiduri oleh anaknya kemudian. Tuhan yang lakukan itu. Anak hasil perzinahannya dihabisi oleh Tuhan dan ditulah selama seminggu. Anak kecil baru lahir ditulahi seminggu sakit. Adilkah begitu? Silakan dijawab nanti. Sementara dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10 atau sebaliknya, lupa saya. Yang berjoni itu yang harus mati. Yang berzina itu yang harus mati. Tapi ternyata Batseba dengan Daud menjadi suami istri kemudian. Bahkan menghasilkan anak yang disebut dengan Salomo yang disukai oleh Tuhan. Lanjut. Bagaimana dengan Yakub yang berbohong? Berdua bersekongkol dengan ibunya Ribka mengambil hak kesulungan orang lain. Padahal dalam Ulangan 21 tidak boleh mencuri hak kesulungan orang. Lihat. Ya. Mari kita lihat nih. Aturannya sendiri dilanggar sama Tuhan loh. Tuhan yang beri aturan, dia pula yang melanggar. Nih kita lihat nih.
Kita bahas ini ya. Anda bilang kan Tuhan itu adil. Ini saya tanya keadilan Tuhan kalian. Ya, baca ayatnya nih. Hak kesulungan, pasal 21 nomor 15. Mari kita baca. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki bagi mereka, baik istri yang dicintai atau tidak dicintai. Kita buka dulu ayatnya nih. Aduh, ini aku pilek nih. Bentar ya, aku buka biar aku baca nih. Ulangan berapa, Tem? Ulangan pasal 21 nomor 15. Satu-satu kita bedah ya, Bu ya. Tapi saya komparasi 4 kasus loh. Saya mau membandingkan nih. Apabila seorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai, yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Hagar Ismail yang dapat warisan anak yang kedua, bukan anak sulung. Anak sulung diusir. Tapi Tuhan sendiri ngajarin, hak kesulungan anak nggak boleh diambil. Esau nggak jadi kesulungannya, ditipu sama Yakub. Saya bingung nih, Bu. Yang sudah ada aturannya aja dilanggar sama Yakub, dilanggar sama si Ishak, malah dibela sama Tuhan. Itu ya. Satu-satu ya. Daud. Satu-satu Ya, kita mau yang bahas dulu yang mana? Daud aja. Perjinahan dulu aja ya, si Daud ya. Oh, Yakub silakan. Ya. Jadi kenapa hak kesulungan itu berpindah? Karena Kejadian 25 ayat 31. Jadi tidak semena-mena langsung berpindah, tidak. Namun Yaakov berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini. Jadi dia ngomong sama kakaknya, jual hak kesulunganmu pada hari ini. Jadi dia bukan menipu sebenarnya. Tidak menipu. Kenapa? Karena dia ada ngomong sama Esau. Tetapi Esau menganggap enteng hak kesulungan. Hati-hati juga ya. Dia sedang berkata apa? Dalam Kejadian 25 ayat 32, aku sedang menuju pada kematian. Apakah gunanya hak kesulungan bagiku? Ya, dia nggak mengerti tentang hak kesulungan. Yaakov mengerti hal-hal yang rohani, dia ngerti hak kesulungan. Makanya dia tawarkan. Waktu dia masak kacang merah, ya, karena Esau ini lapar, dia menukar hak kesulungan, dia anggap enteng dengan hal-hal yang belum terlihat, dia tukar dengan semangkok kacang merah. Makanya kan dia disebut Edom, ya. Kenapa Edom? Karena dia punya ciri khas orang yang kemerah-merahan. Ya, jangan berkomentar atau mengomentar sesuatu yang kita belum tahu. Nah, jadi di situ dia menjual hak kesulungannya secara tidak langsung. Ya. Dan Yakub berkata, bersumpahlah kepadaku. Yakub tidak berbohong, saudara. Ada ikatan sumpah, ada ikatan janji loh mereka lakukan di dalam Kejadian 25 ayat 33. Bersumpahlah kepadaku pada hari ini, dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya pada Yaakov. Jadi hati-hati. Nama Yaakov juga bukan penipu artinya ya, tapi itu tumit. Tumit itu. Saya ini kan bukan orang yang dari asumsi liar ya, Bu ya. Saya belajar juga ya, Bu ya. Mohon maaf ya, saya hasil pembelajaran ini ya. Kalau Ibu mau mengkritisi kepada siapa saya membaca, jangan sampai menuduh gitu. Jadi dia maaf Bu, bentar dulu. Jangan bilang saya menuduh, bentar dulu. Saya kan kasih alasan nih. Gantian ya. Bu, Ibu kan menuduh. Saya ini hasil pembelajaran nih. Saya tunjukkan sama Ibu kepada siapa saya belajar. Ini sarapan pagi biblikal ya, Bu. Ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu ya. Dia adalah pengajar bahasa Ibrani. Nanti Ibu sama dia aja, Bu, diskusinya. Jangan sama saya. Saya belajar dari dia ya. Mari kita lihat apakah Yakub itu berbohong. Bu, maaf, saya tidak menuduh. Yakub juga dimaknakan penipu. Maaf ya, Bu ya. Maaf banget ya. Ibu mau kritisi Ibu Rita Wahyu nggak apa-apa ya. Ya. Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit seseorang. Dalam akar kata Ibrani akef. Bandingkan dalam Kejadian dan Hosea. Mendapat hak sulung dengan mengambil keuntungan dari kelaparan kakaknya. Lalu memperdaya Ishak. Lalu memperdaya Ishak. Ini bukan saya yang nulis, Bu. Ini bukan tesis saya ya, Bu ya.
Ini tulisan Ibu Rita Wahyu, Kristen dia. Bentar, sebentar. Jangan gitu dong. Ibu, kita diskusi loh. Ibu kalau mau berantem sama Bu Rita Wahyu aja, kan sama-sama Kristen kalian. Saya dapat dari mana dong belajarnya? Bu Rita Wahyu Kristen apa tidak? Ibu cari tahu sendiri lah. Saya tahu Bu Rita Wahyu Kristen, bahkan dia salah satu scholar, Bu. Sebentar. Saya pernah belajar di Israel Bible Institute. Dia ngaku jadi dosen. Saya lihat di Israel Bible Institute. Jangan saya Ibu marah. Saya selesaikan dulu datanya. Ibu kalau mau kritisi Bu Rita Wahyu, kalau perlu nanti juga bisa menulis, Umi. Saya juga bisa menulis begitu. Bu, sabar dulu. Katanya diskusi baik-baik. Kok Ibu jadi tantrum? Saya tunjukin data. Bukan, saya dipotong. Ibu tadi bicara nggak saya potong loh. Saya bicara Ibu potong. Saya padahal bacain data doang loh. Saya kasih tahu saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau semua ngaku-ngaku benar ya kalian ya hancur loh dunia ini. Emang kalian ngaku benar semua kok. Nah ya, di sini, astagfirullah Bu ya Bu. Makanya Ibu kalau lebih jangan negatif Umi. Anda pengajar. Habisnya Ibu bilang Ibu Rita Wahyu itu tidak berkompeten. Ibu yang berkompeten. Kok malah jadi marah Ibu nih? Ibu ngizinin nggak saya tunjukin data nih? Saya diizinin nggak nunjukin data nih? Diizinin nggak saya nunjukin data nih? Mute dulu Bu ya, di mute dulu. Bu ya, di mute dulu Bu ya. Nggak usah kok Ibu yang melarang saya tunjukin data. Enak aja. Kok saya nggak boleh nunjukin data? Dari sini saya tahu kalau aku penipu, kan Ibu tuduh saya menuduh tadi. Saya nggak menuduh, saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau Ibu bilang Bu Rita Wahyu nggak kompeten, buktikan aja di hadapan kita. Ibu lebih kompeten daripada Bu Rita Wahyu. Sini, Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit. Nah, lihat di sini dalam Hosea pasal 12:45. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Tuh, ditunjuk ini kepada Yakub. Ibu kalau bilang Yakub bukan penipu, saya nggak tahu dari mana ini. Nah, sebagaimana ditulis dalam Kejadian 25:26 bahwa dalam kelahirannya Yakub memegang tumit Esau dan diterjemahkan secara kontekstual, hal tersebut diberi istilah menipu. Tuh, menipu. Sehingga dapat kita mengerti bahwa ungkapan memegang tumit seseorang dimaknai menipu. Bandingkan dengan terjemahan Douay Rheims Bible yang mengambil alih menggantikan saudaranya. Tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Ingat, tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhannya orang Karesteng tidak menghabisi nyawa Yakub padahal dia penipu sama mamanya? Sementara Uza hanya menyenggol tabut dihabisi nyawanya. Onan cuma ngecrot dihabisi nyawanya. Lebih besarkah memegang tabut dosanya ketimbang menipu? Tuh. Lagi ngopi, orangnya lagi ngopi Uni. Jangan tuduh saya menuduh loh. Saya bicara nggak mungkin nggak pakai data. Pantang bagi saya itu bicara tanpa data. Muslim saya nih. Aku tanya Uni sedikit Uni. Itu tadi di rumahnya dia itu ada apa namanya untuk Yahudi itu loh, untuk sembahyangnya Yahudi. Nggak ada orang Mesianik. Nggak, orang Mesianik itu ada. Orang Mesianik itu ada. Dia ngaku Kristen tapi dia ngikuti tradisi Yahudi. Biar lebih afdol. Biar kelihatan keren dikit. Oke, ngerti. Lanjut, coba Bu. Nah, saya tunjukkan ayatnya ya kalau Yakub menipu ya. Saya pakai ayat lagi. Ini pakai pendapat skolar. Sekarang pakai ayat. Ibu lagi pakai data Bu. Silakan. Tadi saya bilang. Nah, teman-teman sambil di tap-tap ya, biar kuat komalnya, saudara. Tap-tap layar. Lanjut, Ibu. Saya masih berpedoman juga kepada ayat yang tertulis dalam kitab Torah, ya. Jadi kenapa Yakub tidak dihukum oleh Elohim? Karena dia telah mengikat, itu diizinkan, dia mengikat perjanjian kepada Esau, ya, walaupun hanya sebatas kacang merah, dia mengikat perjanjian dengan Esau untuk memberikan hak kesulungan, ya, sampai dia menerima berkat dari bapaknya Ishak. Ya, itu diizinkan terjadi, dan Elohim tidak akan tidak akan menghukum dia, karena memang ada kesepakatan sebelumnya dengan kakaknya. Gitu loh. Dan itu apa yang kita ikat di bumi ini, ya, itu kan akan terikat di semesta ini, perjanjian-perjanjian, dan itu tidak bisa dilanggar. Makanya dia diizinkan untuk ya menerima birkat, menerima hak kesulungan. Ya. Nah, kemudian juga dikatakan di dalam kenapa itu diizinkan? Karena memang Yitzhak, Yaakov pada ayat selanjutnya, ayat 32, ayat 35, Kejadian 32, dia akhirnya adalah orang yang dipilih untuk bertemu dengan Elohim. Sehingga apa? Sehingga dia
berubah namanya dari Yaakov. Ketika orang bertemu dengan Tuhan yang benar, yang pertama adalah namanya berubah. Namanya diubahkan dari Yaakov menjadi Israel. Dan satu lagi tadi saya bantah yang mengenai tulisan daripada Rita Wahyu. Dia mengatakan bahwa siapa sih ganggu kali? Wah. Iya. Dia dibilang suruh stop ini pasti. Di-silent dong. Di-silent teleponnya itu. Dia ngasih suara, teleponnya di-silent. Itu enggak bisa dilarang ya, karena ya begitu kalau kebenaran sedang disampaikan. Jadi kata Yaakov sendiri itu berasal dari akar kata dasar akef, tumit, bukan penipu. Ya, jadi saya juga sanggah Rita Wahyu. Tadi Anda belajar dari Rita Wahyu, silakan Anda bisa belajar dari manusia-manusia, silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan belajar dengan beliau. Karena ini ya banyak yang penipu-penipu juga. Saya pernah daftar, saya pernah kuliah di Israel Bible Institute. Jangan curhat dulu Bu, itu nggak ada urusan dengan kami, kita ke substansi aja. Tetap aja Ibu. Saya nggak bisa terima Ibu lebih benar loh. Bukan Yahudi. Jadi gini loh Bu, lanjut aja ke substansi. Jangan curhat di sini. Ibu mau pintar kayak pintar kayak adu aja. Anda harus Ibu belajar ada nggak karya? Yaudah bukan gitu. Kita nggak sesuai dengan substansi. Saya nggak mau buang waktu. Kalau Ibu mau membandingkan diri dengan jurnal ilmiah Ibu lah. Karya ilmiah Ibu Anda mana? lihat YouTube saya. Anda lihat YouTube saya. Anda kok YouTube? YouTube itu bukan karya ilmiah Bu. YouTube karya ilmiah itu tulisan-tulisan. Saya ada berbentuk. Bu, jangan Pak. Saya mahasiswi loh Bu. Saya kalau sama dosen mana karya ilmiah Bu, itu di YouTube ditampar saya sama dosen. Yo, saya nggak ngaku-ngaku lebih pintar dari siapapun. Justru saya belajar. Saya sebagai pelajar memberikan edukasi kepada publik. Ini loh yang saya pelajari, bahwa menurut Ibu Rita Wahyu si Yaakub itu penipu. Jangan Ibu yang bilang saya yang nuduh. Ibu kalau menerima Rita Wahyu, ya silakan bantah Bu Rita Wahyu. Bu Rita Wahyu, Bu, Ibu dibantah sama Ibu ini Bu, bukan aku. Gimana tuh dia nonton? Tentang Rita Wahyu di forum ini. Gimana tuh dia nonton? Lo mana tuh dia nonton kan? Bu Rita Wahyu tengok nih Bu, ini ngaku-ngaku lebih hebat dari Ibu Bu, lawan Bu. Ya, nanti. Udah, gantian saya lagi. Udah saya lagi Bu. Aduh, saya lagi Bu. Saya lagi Bu. Loh, kok nggak boleh saya? Silakan Anda bicara. Ya udah. Sekarang kita pakai ayat teman-teman, bahwa betul Yakub itu penipu. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman ya. Astagfirullahalazim. Beribu-ribu istighfar yang akan saya ucapkan. Astagfirullah. Ya Allah, hamba tidak pernah menuduh nabimu Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Bagaimana mungkin hamba menerima tuduhan dari orang Kristen bahwa Nabi Yakub penipu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami umat Islam, tidak akan pernah kami terima Nabi Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Ampun ya Allah. Ya, tengok nih. Di kitab kalian Yakub penipu nih. Saya berdoa dulu karena saya tidak mau melecehkan Nabi saya. Lihat nih. Oh ya, kejadian dalam ajaranmu. Oh, Bu jangan ganggu saya lah Bu. Ibu katanya diskusi akademis, kok kayak gini sih? Saya nanya. Saya kan baru tahu. Iya, kami banyak nabi kami Bu. Nah, kejadian pasal 27 nomor 35. Baca baik-baik Bu. Kalau Ibu mau mengingkari kitab Ibu silakan. Berantem Rita Wahyu juga nggak apa-apa. Bambang Nursena, Ibu Jitak juga nggak masalah saya. Tapi lihat ini. Jawab ayahnya. Ibu, jawab ayahnya. Adikmu telah datang dengan tipu daya. Siapa ini Bu? Adik yang datang dengan tipu daya ini Bu, namanya siapa Bu? Coba dijawab Bu di konteks ayat ini Bu, silakan. Ya betul. Itu perkataan siapa namanya? Ya siapa namanya? Yaakub. Tapi bukan berarti Yaakub itu artinya penipu. Bu, itu sudah lewat. Ibu berantem aja sama Bu Rita Wahyu Bu. Bukan aku yang bilang Yaakub itu artinya penipu. Bukan aku. Ibu ribet nih. Astagfirullahaladzim Bu. Saya ini pengutip Bu. Saya ini pengutip. Saya mahasiswi. Tugas saya itu metode heuristik yang saya lakukan. Komprehensif Bu. Mengambil semua literasi. Lalu saya letakkan, saya pelajari, saya jadikan bahan diskusi. Itu mahasiswi Bu kayak saya. Bukan ngajarin orang sesuatu yang tidak ada. Yang saya bilang adalah di kitab Anda, Yakub itu dikatakan penipu. Oleh Ishak. Ya, Ishak. Oh iya dong, berarti bohong Ishak. Berarti Ishak berbohong. Iya, melalui pernyataan. Wah, bohong Ishak nih. Parah nih Ishak bohong nih. Udah kalau oke, terus lanjutlah. Kalau Ishak berbohong, artinya Ishaknya mati nih. Upah dosa dalam maut nih.
Dua-duanya meninggoy ini. Yang satu penipu, satu berbohong nih. Mana betul nih? Kok nggak ada yang beres nabi-nabi di kitab kalian ini? Nggak ada yang beres tokoh-tokoh di kitab kalian ini. Tapi nggak ada yang dimatikan Tuhan. Loh, betul. Saya katakan, saya bertanggung jawab. Mau orang Yahudi, mau mengaku. Loh, dengar. Kitab kalian itu menggambarkan tokoh-tokoh kitabnya yang sangat cabul dan luar biasa banyak maksiat. Contoh, Nuh dikatakan apa Nuh? Nuh dikatakan jakarnya loh. Mabuk ambil bogel loh dia loh. Sampai burungnya kelihatan loh. Gara-gara burungnya kelihatan, anaknya dikutuk jadi budak loh. Ngeri loh. Nuh. Na'udzubillah min zalik, Nabi Nuh alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk diselamatkan dari sebanyak itu orang, tiba-tiba mabuk sambil bogel, jakarnya kelihatan sama anaknya. Pas kelihatan sama anaknya dikutuk jadi budak. Bahaya ini. Lanjut. Si Lut sama anaknya segini papap sampai punya keturunan. Kalian bilang kalian menghargai tokoh Alkitab? Tidak. Semua tokoh Alkitab kalian yang dipilih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, semuanya berperilaku keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut ya, Lot. Lanjut lagi, David apa diceritakan dalam kitab kalian? Ngambil bini orang, menghabisi nyawa lakinya lagi. Terus dia ambil lagi bininya itu, dinikahi lagi. Bahagia pula hidupnya lagi tuh. Punya anak namanya Salomo. Tuhan pula suka sama anaknya. Inilah penggambaran di kitab kalian. Lalu kalian katakan bahwa kami ajaran telolis, ajaran pembenci. Hei, jangankan. Jangan. Anda sama saya yang bilang ya. Ala bu, udahlah bu. Kalau gitu-gitu nggak usah, itu bukan rahasia umum lagi bu. Tadi mama Namboru naik ke sini ngamuk-ngamuk bilang kami memaksakan. Ya. Nah, jadi kita perbandingkan kembali ke topik kita. Topik kita adalah keadilan Tuhannya ibu. Keadilan Tuhan ibu ini saya pertanyakan. Saya takut bu kalau nyembah Tuhan kayak gini bu. Tiba-tiba saya nggak salah dihabisi gara-gara saya nggak mau kecrot. Saya nggak mau nanti, misalnya jangan cerot aku di dalam bang. Aku nggak mau hamil, cerotkan aja di luar. Dihabisi. Bahaya bu. Onan mati loh. Iya, si Onan Onan itu dihabisi Tuhan gara-gara cerot di luar loh. Nanti kalau bang jangan cerot adik di dalam, adik pengen abang cerot di luar. Mati lakiku nanti. Bahaya. Aku takut. Nah, laki-laki sampai sekarang mati gara-gara itu. Mana ada bu laki-laki langsung mati gara-gara ngecurhat di luar bu. Ada dulu. Udah dulu. Dia dulu. Bukan untuk diperdebatkan. Ini kalau suaminya begitu. Udah selesai. Lanjut ya. Lanjut. Kita bandingkan keadilan Tuhan. Uza meningsoy karena kesentuh tabut Tuhan. David yang udah ngambil bini orang tidak meningsoy. Dulu, Anda dari tadi berulang itu saja. Tadi ibu ngajak tabut sebentar. Nah sebelum saya lupa, karena saya nggak punya banyak waktu. Karena saya diundang berulang-ulang. Hidup terus sama si Abuya Strongnya. Uza ya, itu dia tidak dalam kekudusan. Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran. Tabut perjanjian ya atau Aaron Ark itu adalah lambang kehadiran kekudusan dari ya Baruk kata Hakados Baruku. Jadi memang sama seperti yang dibilang tadi ketika Elisa diejek oleh botak-botak oleh orang, kenapa anak-anak itu harus mati? Karena Elisa di dalam kekudusan. Jadi berhati-hatilah ketika berhadapan dengan hal-hal yang kados. Itu saja saya mau sampaikan. Ya, jadi kenapa Uza mati? Anda kan tidak tahu siapa, kita kan nggak tahu jelas cerita Uza. Entah dia tidur dengan 10 wanita semalamnya. Wah, fitnah ibu nih. Fitnah banget ibu nih. Fitnah ini ibu nih. Benar. Saya tunjuk kamu bukan fitnah. Diam dulu kamu. Saya bicara. Kalau kamu bicara saya diam. Ketika tapi ibu fitnah orang loh bu. Hal-hal yang kita tidak tahu. Saya bilang kan tadi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Uza. Iya kenapa ibu bilang? Emang ibu kalau nggak tahu apa yang dibilang? Karena yang tidak kudus akan mati di hadapan yang kados. Daud nggak mati ngambini orang. Karena dia adalah seorang penyembah. Dosa yang paling besar kamu tahu apa? Dosa yang tidak diakui. Daud tahu dia bersalah dan dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Dia langsung puasa, dia langsung bertobat, ya dia minta ampun. Apa dosa yang tidak bisa diampuni? Jangan bilang fitnah. Hati-hati. Saya tunjukkan ibu fitnah. Saya yang tunjukkan. Saya buktikan ibu fitnah. Jangan saya kasih tahu. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Fitnah ibu ini. Ya, Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Enggak, no.
Kamu mulutnya jangan berbisa. Saya bersaksi demi Allah, menurut kitab ibu memfitnah. Saya akan tunjukkan ibu memfitnah. Lanjut. Kitab Tanah, terjemahan dari kitab Tanah. Iya, saya buktikan ibu memfitnah. Adalah kitabnya Tanah. Saya akan buktikan ibu memfitnah ibu. Karena Uza tidak di dalam kekudusan, makanya dia mati memegang tabut perjanjian. Jadi hati-hati juga ketika Anda mencontoh ataupun sedang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan, apalagi orang itu adalah orang yang menjaga kekudusannya. Fitnah ibu ini serius. Ya, jangan bilang dia orang Lewi loh. Dia orang Lewi loh. Uza itu orang Lewi loh, ibu fitnah. Ini saya tunjukkan ibu fitnah nih. Banyak orang Lewi. Aku kalau Korah juga. Ibu fitnah. Ibu bilang dia tidur sama perempuan. Fitnah banget ibu ini. Adalah Bani Lewi. Dengar kamu ini. Korah ini. Jadi jangan bilang Tuhan itu jahat atau enggak. Dia maha adil dan maha ibu fitnah ibu. Maha pengasih. Tapi dia akan membalaskan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya. Saya buktikan ibu fitnah. Tabur itu yang Anda tuai. Ingat. Saya buktikan ibu memfitnah. Saya membela kehormatan Uza di sini. Saya buktikan Uza itu tidak bersalah. Ibu memfitnah Uza. Anda nggak tahu kehidupan Uza. Saya tahu. Saya punya datanya. Saya tahu. Nih saya tunjukin. Ibu jangan tahu. Apa yang dia lakukan? Dengar apa yang dia lakukan sebelum dia memegang tabut perjanjian. Karena memang konsekuensi apa emang yang dia lakukan di dalam kekudusan, maka ketika dia berhadapan dengan hal yang kados, dia bisa mati. Saya tunjukkan kenapa dia mati. Ibu memfitnah. Jelas-jelas nih saya tunjukkan data. Ibu jangan memfitnah Uza di sini. Perjanjian. Dia bukan karena itu. Ini Tuhan sendiri yang berkata. Ibu di sini jangan sok jadi Tuhan. Saya baca kitab ibu. Saya nggak mau ditipu sama ibu. Ibu pendeta jangan nipu-nipu saya. Apa kata dalam 2 Samuel? Kenapa dia mati? Ibu baca kitab ibu baik-baik. Dalam 2 Samuel pasal ke-6 nomor 7. Dia mati karena apa? Ini pakai data bu. Jangan pakai asumsi liar. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah Elohim menghabisi nyawanya di sana. Kenapa dia dihabisi? Ini jawabannya karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan fitnah orang bu. Dia dihabisi nyawanya karena keteledorannya. Ibu memfitnah. Beriman kepada Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Dia bukan ibu memfitnah Uza. Ibu memfitnah anak orang di sini. Ada sesuatu yang dia lakukan. Fitnah ibu. Jangan gitu bu, ngajarin agama nggak boleh fitnah bu. Ibu nggak kenal Uza. Emang ibu tahu dia adalah orang yang selalu bersuci dirinya. Jangan bilang dia tidur sama perempuan lain. Kalau nggak ada jangan dibilangin bu. Fitnah ibu nih. Dia tidak menjaga kekudusannya. Dari mana ibu tahu? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya kalau dia di sini dikatakan dia mati karena keteledorannya bu. Ibu bilang dia tidur sama perempuan lain karena nggak kudus. Fitness ini. Sebentar ya. Dengar. 2 Samuel ibu ini loh. Ayat yang ke-10. 2 Samuel 6 ayat yang ke-10 mencatat. Takut itu kan fitnah ibu. Mulutnya hati-hati bu ya. Ibu memfitnah Uza di sini. Saya nggak terima ada orang lain yang udah meninggal ibu fitnah. Jahat ibu ini loh. Dibilangnya dia nggak kudus. Mana datanya dia nggak kudus? Habis ngapain dia emang? Buktinya tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Teman-teman, komal goyang, aduh, tap layar, tap, lanjut. Gak ada datanya ditambah-tambahin sama ibu ini loh. Dibilang si Uza itu habis tidur sama perempuan lagi. Ngeri kali lebih pendeta, gak ada ditambah-tambahin. Jelas di situ dia dikatakan dia mati karena teledor. Masa dia sudah dibilang sama Tuhannya, hei si Uza itu mati karena teledor loh. Dibilang pula karena dia nggak bersuci, nggak berwudu. Apa ibu ini? Gak boleh bu. Perbaiki nama orang bu. Astagfirullahaladzim. Pantaslah kalian masuk neraka jahanam. Semua kalian fitnahi orang. Ih, parah. Mietnya dibuka bu. Buka dulu mietnya. Mana datanya kalau dia habis tidur sama perempuan? Neraka jahanam. Jangan memfitnah. Ya. Kamu bilang kami masuk neraka jahanam. Kamu yang masuk neraka jahanam. Oh, iya. Kata Allah. Iya. Kamu Umi. Iya kata Allah. Enggak lah, saya tak masuk neraka jahanam. Seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Yang bisa, yang ada tulisan nama Bapa di dahinya itu yang menjadi pemilik Yerusalem. Mana ada? Karena Yesus barang siapa yang mengikuti perintah Allah Bapa. Emang ibu mengikuti perintah Allah Bapa? 22 ayat 1. Ya udah, saya tanya. Ibu mengikuti perintah Allah Bapa. Ayat 4. Iya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 8. Ini doktrin, Bu. Ini doktrin. Udah fitnah ibu tadi benerin. Bu, fitnah ibu tadi benerin dulu. Gimana Uza? Tunjukkan kalau Uza itu nggak kudus, dia habis buang air besar gak cebok misalkannya. Coba tunjukin. Kalau dia nggak,
Tunjukkan sama saya. Uza itu dia nggak kudus. Diam dulu kamu. Ketika tabut perjanjian, saya membela kehormatan Uza, Bu, di sini, Bu. Diam dulu, ya. Diam dulu. 2 Samuel 6 ayat 10. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed-Edom diberkati loh. Lah urusan saya emang. Enggak lah, kan suka-suka Tuhan Ibu. Makanya kamu harus saya tanya, kenapa sih Uza dihabisi Tuhan? Karena dia teledor. Apa sih ini? Langsung bunuh orang.